Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ina Silviana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi router OS dan juga router board. Selamat menyaksikan ya. Sebelum ke pembahasan router OS dan juga router board, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu mikrotik. Jadi mikrotik itu ialah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Kita bisa lihat di sini. Jadi mikrotik itu adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan juga router. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya mikrotik itu ada yang berbentuk software dan juga yang berbentuk hardware. Yang berbentuk software itu biasanya berbasis OS dan biasa disebut dengan router OS. Dan yang hardware itu biasa disebut dengan router board. Mikrotik itu awal diciptakannya pada tahun 1996 oleh John Trulli dan Ernest Rikstein di Riga, Latvia, di Eropa Utara. Setelah mengetahui apa itu mikrotik, kita lanjut pada pembahasan router OS dan router board. Pada bab materi about router OS dan router board ini, kita akan membahas mengenai berbagai subbab materi. Yang pertama, kita akan mendalami mengenai materi router OS dan juga router board. Dan juga di sini ada mengenal fitur router OS, name, type, dan arsitektur dari router board. Langsung saja pada mikrotik router OS. Jadi router OS ini merupakan software dari vendor mikrotik, yang mana mikrotik router OS itu berbentuk OS ya teman-teman. Sama seperti Linux ataupun Windows, router OS juga bisa diinstal di server, PC ataupun di virtualisasi seperti firmware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Router OS dengan standar standalone operating system berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Kalau kita menginstal router OS ini di PC, maka prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya itu bisa kita custom sendiri ya teman-teman. Dan jika terjadi masalah seperti terkena petir dan yang rusaknya itu LAN card, maka teman-teman hanya perlu mengganti LAN card-nya saja, tidak perlu semuanya. Akan tetapi, jika router board itu terkena petir, maka yang harus digantinya itu semuanya teman-teman. Nah, kalau dalam beberapa fitur tertentu, masih bagus install router OS ini di server ataupun di PC. Akan tetapi, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk jenis produk router OS, diantaranya itu ada mikrotik, Aneto, Binara, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Ini untuk router OS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu mikrotik router board. Setelah kita membahas tentang router OS, sekarang saya akan membahas mengenai mikrotik router board. Jadi router board itu lebih ke built-in hardware ya, lebih ke perangkat kerasnya gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya mikrotik itu memiliki banyak sekali fitur-fiturnya ya teman-teman. Segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tergabung menjadi satu perangkat saja dalam perangkat router board ataupun dia memiliki perangkat pecahan. Router board itu dibuat untuk menjalani sistem operasi router OS. Jadi router board itu OS-nya ya router OS. Kalau teman-teman pengen yang lebih simple gitu, maka teman-teman bisa menggunakan yang router board. Itu udah include router OS dengan segala varian fiturnya, dan itu juga sudah di setting defaultnya. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, yaitu router board. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin perangkat pecahannya, itu teman-teman bisa lebih fokus sesuai kategorinya dan
Jadi tidak membebankan router dan tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, ini untuk materi router board ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang ada pada Mikrotik. Fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat router board ataupun bisa dipecah jadi perangkat yang terfokus. Pada fitur yang pertama itu ada support wireless network. Jadi wireless network sudah tertanam pada Mikrotik saat ini. Dan wirelessnya itu ada yang untuk indoor ataupun yang untuk outdoor. Dengan standar supportnya yaitu A, B, G, N ataupun AC. Untuk yang indoor contohnya itu ada Chat Wireless. Teman-teman bisa search sendiri ya. Dan untuk yang outdoornya itu ada point to point dan point to multi point. Untuk fitur selanjutnya itu ada QoS, Quality of Service, atau biasa digunakan untuk bandwidth management. Yang dimana Mikrotik kita diatur bandwidth manajemennya ya teman-teman. Prefix untuk orang itu berapa? Nah itu bisa di typing pada QoS. Ada juga point-to-point tunneling, biasa kita dengar dengan VPN. Ada PPTP, ada juga PPPoA, SHTP, dan OpenVPN yang digunakan untuk misal meremote server dari jarak jauh. Selanjutnya itu ada user management. Misal ada DHCP yaitu supaya bisa mendapatkan IP dengan otomatis. Ada juga proxy, hotspot atau radius dan lain-lain. Yang terakhir itu ada sebagai tools. Jadi Mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Digunakan untuk uji coba atau sekedar ngecek-ngecek gitu aja ya teman-teman. Nah, jadi Mikrotik itu adalah sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun yang Nah, itu tadi teman-teman untuk materi router OS fitur atau fitur-fitur yang ada pada router OS. Exceptional naming. Untuk materi selanjutnya yaitu pengkategorian nama, tipe, dan juga arsitektur yang tersedia pada Mikrotik router board. Langsung saja pada pengkategorian nama pada router board itu berdasarkan 3 kategori. Yang pertama 3 simbol name, yang kedua word atau kata, dan yang ketiga exceptional naming. Nah, di sini bisa kita lihat ada RB751. Untuk RB itu artinya router board, dan angka 7 ini berarti seri atau kelas router. Angka 5 ini jumlah port Ethernet, dan angka 1-nya jumlah slot mini PCI atau wireless. Selain menggunakan simbol, ada juga yang menggunakan word atau kata ya teman-teman. Ada yang namanya itu Omni TIK, dan Grove, ada SXT, dan LHG, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengkategorian nama router board itu berdasarkan exceptional naming. Jadi nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi jika ada perangkat router board yang portnya lebih dari 9, nah ini biasanya pengkategorian namanya itu berdasarkan exceptional naming. Nah di sini itu contohnya ada RB600 ya. Coba kita lihat. Ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada RB800, 1000, dan 1100, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Teman-teman bisa search sendiri ya. Setelah mengetahui terkait pengkategorian nama pada router board, sekarang kita akan mengenal pengkategorian tipe pada router board. Jadi pada belakang perangkat Mikrotik itu ada kodenya. Nah, itu bisa kita definisikan apa sih maksudnya. Ya, 4 digit pertama ini kita sudah tahu ya bahwa bahwasanya RB itu adalah router board. Yang 9 itu adalah serinya. Angka kedua itu Ethernet, dan yang ini
yaitu wirelessnya. Jika setelah 4 ini ada UE, itu berarti fitur boardnya. Dan setelahnya itu ada 5AC to ND, itu berarti fitur wirelessnya. Dan teman-teman bisa lihat di belakang perangkat mikrotiknya dan bisa mendefinisikannya sendiri ya. Nah, ini untuk router board type. Selanjutnya dan yang terakhir, kita akan mengenal arsitektur pada router board. Arsitektur yang ada pada router board itu ada contohnya ini SMIPS, PPC, ARM, dan lain sebagainya. Jadi arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik yang lebih lengkap, bisa kunjungi web resmi Mikrotik ya, www.mikrotik.com/download. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.